Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik semuanya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang introduction. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya tentang apa introduction. Introduction kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah perkenalan. Ya, introduction itu adalah perkenalan. Dan kali ini saya akan memberitahu kalian tentang bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris di depan audiens. Audiens itu penonton. Nah, ada beberapa langkah apabila kalian ingin memperkenalkan diri memperkenalkan diri ke audiens atau penonton. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu greeting. Greeting itu artinya menyapa. Seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau hanya sekedar say hi. Itu merupakan langkah pertama yang harus kalian lakukan, yaitu menyapa. Kemudian setelah Anda menyapa, katakan maksud dan tujuan kalian, yaitu tentu saja memperkenalkan diri kalian. Selamat pagi teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nah, contohnya seperti itu, dua langkah ini ya. Nah, setelah kalian sudah menyampaikan maksud dan tujuan kalian, kemudian baru kalian menyampaikan konten atau isi dari perkenalan diri kalian. Contohnya seperti kalian memperkenalkan nama kalian, alamat kalian, tanggal lahir kalian, umur kalian, kalian sekolah di mana, makanan favorit kalian apa, hobi kalian apa, dan lain-lain. Terserah kalian ingin memberikan informasi tentang diri Anda kepada audiens atau penonton. Kemudian closing atau penutup biasanya paling ringkas itu kita melakukan terima kasih atas karena sudah memperhatikan kepada penonton ya. Biasanya itu hanya sekedar ucapan thank you aja, terima kasih. Nah, kemudian saya akan memberikan kalian informasi tentang bagaimana cara menyapa atau greeting. Perlu kalian ketahui kalau ada dua jenis macam jenis greeting. Yang pertama formal dan informal. Formal itu kayak acara-acara resmi, sedangkan informal itu seperti kalian dengan kerabat sendiri atau acara tidak resmi. Nah, untuk acara formal seringkali digunakan kata-kata seperti good morning, selamat pagi, yang dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Good afternoon, mulai jam 12 siang sampai jam 18 sore atau petang. Kemudian yang terakhir yaitu good evening, jam 18 sampai jam 6 pagi. Nah, di akhir kata kalian juga bisa menambahi seperti misalnya good morning ladies and gentlemen, yang artinya selamat pagi bapak-bapak atau ibu-ibu, atau good afternoon guys, selamat pagi guys, selamat pagi teman-teman. Nah, seperti itu, semudah itu. Jadi kalian pertama menyapa nih audiens kalian, siapa, jika bapak-bapak atau ibu-ibu ya good morning ladies and gentlemen. Kalau di depan kalian teman-teman sekalian atau kerabat-kerabat kalian ya good morning guys, itu aja. Kalau informal mudah, hanya say hi, hello atau WhatsApp. Bisa juga ditambahi di akhir kata dengan ladies and gentlemen, seperti yang sudah saya kasih contoh di greeting secara formal. Nah, setelah greeting ada purpose atau maksud atau tujuan. Nah, di sini saya menyediakan 4 ungkapan atau 4 ekspresi bagaimana cara menyampaikan tujuan ketika kita ingin memperkenalkan diri. Nah, sudah saya sertakan juga artinya ya di bawahnya itu. Yang pertama, let me introduce myself. Yang kedua, I'm going to introduce myself. Atau I would like to introduce myself, itu artinya kurang lebih sama. Saya akan memperkenalkan diri saya. Kemudian yang ketiga, please allow me to introduce myself. Mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nah, setelah pertama tadi kan greeting, good morning ladies and gentlemen, kemudian pilih salah satu ungkapan di sini, good morning ladies and gentlemen, let me introduce myself, atau good morning ladies and gentlemen, I'm going to introduce myself, atau good morning ladies and gentlemen, I would like to introduce myself, atau good morning ladies and gentlemen, please allow me to introduce myself. Nah, urutannya seperti itu. Kemudian setelah kita sudah menyampaikan maksud dan tujuan kita, baru kita menuju ke konten. Nah, ada dua jenis ungkapan yang saya kasih kepada kalian.
dan menurut saya ini paling umum dilakukan. Yang pertama itu ini, I'm atau I am atau my name is, pilih salah satu ya, terserah itu pilihan kalian. Contohnya di kotak sebelah kanan di sini contohnya I am atau I'm Joko Widodo, atau yang opsi kedua my name is Joko Widodo. Nah, seperti itu cara mengungkapkan nama. Kemudian setelah nama ada age atau umur. Nah, ini ungkapan tentang bagaimana apabila kalian ingin mengungkapkan umur kalian atau memberikan informasi seputar umur kalian, yaitu I'm atau I am ... years old. Nah, titik-titik itu diisi angka umur kalian ya. Contohnya di kotak sebelah kanan, I'm 60 years old. Saya berumur 60 tahun, artinya seperti itu. Kemudian setelah umur ada birth date atau tanggal lahir. Nah, ungkapannya bacanya seperti ini. I was born on. Ya, I was born on. Nah, kemudian urutannya itu bulan, hari, koma, kemudian tahun. Contohnya seperti di kolom atau di kotak sebelah kanan, I was born on June 21, 1961. Nah, jadi kalian nanti mengatakan ini ya, I was born on, kemudian bulan, tanggal, kemudian tahun, pakai bahasa Inggris. Kemudian setelah tanggal lahir atau birth date, address atau alamat. Ada dua ungkapan, I live in dan I live at. Nah, kalau I live in ini lebih ke kota ya teman-teman. Contohnya saya I live in Purwodadi. I live at itu lebih detail seperti jalan, nomor rumah, RT RW dan kawan-kawan. Jadi apabila kalian merasa itu agak susah, nggak apa-apa, pilih I live in aja, bebas. Yang jelas cara memperkenalkan alamat kalian yaitu I live in atau I live at. Contohnya di kotak sebelah kanan, I live in Jakarta. Artinya saya tinggal di Jakarta. Kemudian school atau sekolah, atau kalian tuh sekolah di mana sih sekarang? Ada dua opsi nih. Yang atas itu sekolah sekarang, sekolah kalian sekarang. I study in. Nah, kalau yang bawah ini I studied in, ini adalah sekolah kalian sebelumnya atau SMP ya, berarti ya. Jadi contohnya nanti seperti ini. Nomor yang pertama I study in ya. Contohnya lihat di kotak sebelah kanan, I study in Gajah Mada Vocational High School, yang artinya saya belajar di SMK Gajah Mada. Kemudian di contoh yang kedua ini I studied in, itu adalah sekolah sebelumnya. Yang contohnya I studied in Semarang Junior High School, yang artinya saya belajar di SMP Semarang. Nah, seperti itu. Ingat, study itu untuk sekolah kalian sekarang, studied yang ada ed-nya itu sekolah sebelumnya atau sekolah dulu yang sudah kalian lulus, sudah kalian tempuh dan kalian sudah lulus. Kemudian setelah school ada hobbies atau hobi. Nah, ada dua opsi. Kalau kalian pilih my hobby is, itu tandanya hobi kalian jumlahnya cuma satu. Sedangkan yang kedua, my hobbies are, itu hobi kalian lebih dari satu. Lihat contoh di kotak sebelah kanan. My hobby is studying, yang artinya hobiku adalah belajar. Kemudian yang contoh kedua, yang merupakan apabila kalian hobinya lebih dari satu ya. My hobbies are studying and reading. Jadi perbedaannya kalau hobinya satu itu pakai is, kalau hobinya dua pakai are. Dan jangan lupa hobinya ditambahi s atau es. Kemudian ada favorit. Nah, favorit adalah kesukaan kalian. Di sini simple. Pakai saja I like, yang artinya saya suka. Apabila kalian suka makanan, ya sebutan saja makanan kalian, seperti I like pecel. Jika kalian suka film, nonton drama, I like K-pop. Korean pop itu musik ya. Berarti Korean drama, berarti I like Korean drama. Kalau musik pop dari Korea, I like K-pop. Oh ya, itu ada I like Korean movies. Kemudian kalian bebas, kalau kalian suka
tim klub bola ya silakan I like Barcelona, Real Madrid atau apa-apa, atau terserah kalian. Nah, kemudian sosial media, bagaimana cara memberitahu sosial media kalian. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama itu kan ada is, ada are. Nah, bedanya apa? Is itu apabila kalian hanya mempunyai satu Instagram account. Kalau yang are itu apabila kalian memiliki akun Instagram lebih dari satu. Contohnya, my Instagram account is @rahasia. Kemudian apabila kalian mempunyai Instagram lebih dari satu, maka dari itu kalian pilihnya yang nomor 2 itu, my Instagram accounts are melungker ini ya, ini bacanya @ jadi my Instagram accounts are @rahasia and itu dan kemudian katakan akun Instagram kalian kedua, yaitu apalah, terserah kalian Instagramnya apa. Kemudian yang 34 nih ada dalam kurung sosial media. Nah, di situ kalian katakan saja Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat atau apalah. Katakanlah kalian mau pakai Facebook, ya berarti my Facebook account is, atau Twitter my Twitter account is, my TikTok account is. Nah, seperti itu. Nah, contoh teksnya seperti ini. Apabila kalian susah, ya kalian bikin skripnya dulu atau bikin rancangan-rancangan berupa tulisan terlebih dahulu. Contoh seperti ini. Good morning all, artinya selamat pagi semuanya. Allow me to introduce myself, artinya izinkan saya. Allow itu izinkan ya. Allow me to introduce myself, izinkan saya memperkenalkan diri saya. My name is Anggita Pridani. I was born in Jakarta on April 13, 1998. I live in Bandung right now. Saya tinggal di Bandung sekarang. I stay at my grandma's house. I stay at my grandma's house itu artinya saya tinggal. Ya, I stay itu artinya saya tinggal. At my grandma's house itu di rumah nenek saya. Kemudian now, sekarang, allow me to introduce myself further, yang artinya izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih lanjut lagi. Further itu lebih lanjut lagi. I like traveling, saya suka bepergian. And small things like, and itu dan, small itu kecil, things itu sesuatu, and small things like dan seperti reading itu membaca, watching itu menonton, spending itu menghabiskan. Kalau spending my free time berarti menghabiskan waktu luangku. By doing nothing itu adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Oke, cukup sampai sekian video pembelajaran tentang bagaimana cara memperkenalkan diri kepada audiens. Selamat mencoba. Selamat mengerjakan. Good luck.